Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengisi dan mencetak rapot project P5 untuk tingkat SMP. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang cara menggunakan aplikasi nilai dan aplikasi rapot untuk kurikulum Merdeka. Bagi teman-teman yang belum melihatnya atau menontonnya, silakan bisa menyimak di video saya sebelumnya ya. Oke, sekarang adalah rapot project ya, rapot project untuk tingkat SMP. Dan untuk aplikasinya sama dengan yang sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi rapot untuk kurikulum Merdeka tingkat SMP, baik itu rapot K13, rapot kurikulum Merdeka maupun rapot projectnya, silakan bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi ya, akan saya berikan filenya. Oke, langsung saja langkah-langkahnya adalah pertama silakan buka aplikasi rapotnya dulu. Di sini saya sudah punya aplikasi rapot untuk dua kelas ya. Misalkan saya buka kelas 72. Saya buka, file aplikasinya adalah file Excel biasa ya. Silakan dibuka, terus kemudian ketika diminta passwordnya, silakan masukkan passwordnya. Nanti kalau misalkan belum muncul password, nanti di atas di sini muncul enable content ya, minta untuk enable content, silakan diklik saja enable content. Kalau sudah diklik enable content, maka akan muncul seperti ini permintaan untuk memasukkan password. Silakan masukkan password. Untuk defaultnya adalah 123. Silakan dimasukkan dan seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah terbuka aplikasinya, silakan masuk ke rapot project, terus kemudian nilai project. Nah, di sini di bagian atas ada rapot project yang ini. Terus ada tombol nilai project. Nah, di sini di tombol nomor 6 ya, ada nilai project, silakan diklik. Nah, setelah masuk ke nilai project, silakan dihapus dulu ya, dihapus dulu, klik tombol X untuk membersihkan data nilai sebelumnya. Jadi kalau misalkan sudah atau baru menggunakan file ini, silakan diklik hapus dulu. Hapus yang ini ya, yang tanda X yang ini, untuk membersihkan nilai-nilai yang ada ini, yang saya kasih buat contoh ya. Silakan dibersihkan saja dulu, silakan diklik tombol X. Ini semua nilai elemen project akan dihapus dan tidak bisa diunduh ya, atau tidak bisa dikembalikan. Kalau yakin, silakan klik OK. Nah, seperti ini, maka semua nilai akan hilang. Baik untuk project pertama, kedua, ketiga, semuanya akan hilang ya, tidak ada yang tersisa. Oke, ini berarti sudah bersih semuanya. Kalau sudah bersih semuanya, silakan selanjutnya adalah isi project dan deskripsi sesuai dengan yang dilakukan. Nah, untuk mengisi projectnya apa saja, projectnya itu bisa 1, 2, 3 terserah ya. Untuk maksimalnya adalah 6 project. Untuk mengisi project ada di tombol nomor 4 ya, project dan deskripsi, silakan diklik. Di sini saya sediakan ada 6 baris, silakan ditulis di sini ya. Projectnya apa saja, silakan ditulis projectnya seperti ini. Di sini ini contohnya ada 1, 2, 3, 4. Kalau cuma 2 ya berarti yang 3 dan 4 dihapus, gitu ya. Untuk deskripsinya silakan bebas untuk mendeskripsikan project yang dilakukan ya, bebas. Ini silakan diketik di sini. Untuk kalimatnya mau panjangnya berapa juga silakan disesuaikan saja ya. Untuk nama project dan deskripsi silakan diisi sesuai dengan yang dilakukan. Kalau sudah mengisi nama project dan deskripsinya, kemudian langkah selanjutnya adalah isi dimensi dan elemen yang dinilai dari tiap project. Jadi setiap project itu kan nanti dimensi atau temanya apa, nanti yang dinilai apa saja. Itu nanti kita harus setting dulu di bagian dimensi dan elemen yang ini ya. Di dimensi dan elemen yang ini. Nah, seperti ini. Ini pertama adalah pilih projectnya dulu, misalkan project yang pertama, nanti yang dinilai itu apa, dimensi apa, apakah beriman, apa berkebinekaan global, atau gotong royong, atau mandiri, atau yang lain. Silakan dipilih saja mau yang mana, terus kemudian ditulis elemennya. Yang dinilai itu apa saja, yang dinilai apa saja, misalkan berkebinekaan global, yang dinilai itu adalah mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta prakteknya. Nah, untuk capaiannya atau deskripsinya apa, silakan ini dikasih keterangan ya. Jadi, kalau satu elemen yang ini, maka harus ada deskripsinya ya, atau capaiannya. Seperti ini, satu pasang, ini juga satu pasang. Ini tidak harus diisi semuanya. Kalau misalkan dimensi cuma berisi cuma satu ya nggak masalah ya. Satu atau dua ini yang dinilai nggak masalah, bebas. Mau satu, mau dua, mau 4, bebas ya. Ini maksimalnya adalah 6 dan jumlah dimensinya adalah 6. Ini diisi untuk setiap project ya. Setelah mengedit seperti ini, seperti ditambahkan, diedit, ditulis capaiannya, elemennya, kemudian klik tombol simpan dulu ya sebelum ganti project. Klik tombol simpan yang ini, diklik tombol simpan. Oke, kalau sudah baru pindah project ya, pindah project yang kedua. Nah, project yang kedua pun sama.
Misalkan tentang dimensinya adalah bernilai kritis ya di sini. Maka kita ketik di sini, ketik jawabannya apa, ketik seperti itu. Tidak harus diisi semua ya, misalkan satu aja juga boleh, nggak apa-apa. Diklik tombol simpan seperti itu. Kalau sudah oke, berarti untuk project yang kedua sudah diisi. Untuk project ketiga, keempat, kelima juga silakan dilanjutkan dengan langkah yang sama persis. Diisi dan save, diisi save kayak gitu ya. Itu berarti untuk pengisian dimensi dan elemennya berarti sudah selesai. Isi nilai, terus kemudian setelah dimensi diisi, kemudian isi nilai project sesuai dengan yang dinilai ya, di dimensi dan elemen yang sesuai. Masuknya ke nilai project. Nah, nilai project, di sini tombolnya. Nah, di sini silakan pilih projectnya dulu. Ini kan ada 4 project nih. Saya pilih yang project pertama. Project pertama yang dinilai adalah elemen beriman, berkepentingan global, dan bernilai kritis. Di sini untuk elemen-elemennya ada 3, ini ada 3, ini ada 5, ini ada 3. Silakan diisi ya. Untuk pengisiannya di sini pilihan, tinggal milih saja mau BB, MB, BSH, atau SB. Ini keterangannya. Kalau BB itu berarti belum berkembang, MB itu berarti mulai berkembang sesuai harapan, itu BSH, dan SB adalah sangat berkembang. Silakan pilih saja sesuai dengan nilainya seperti ini ya, MB, BB. Ini sesuai dengan yang ada isinya saja ya, yang nggak ada isinya berarti nggak perlu diisi karena memang tidak dinilai. Seperti itu. Ini bisa copy paste dari database yang lain juga nggak apa-apa, yang penting isinya adalah seperti ini. Pilihan EBB, MB, BSH, SB gitu ya. Silakan ini semuanya diisi mulai dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Seperti itu. Ini sampai siswa terakhir diisi semuanya. Kalau sudah diisi, terus kemudian di sebelah kanan sendiri ada catatan proses. Jadi untuk project pertama, si siswa pertama ini catatan prosesnya gimana? Silakan diketikkan di sini. Nah, ini ketik manual ya, ketik manual, bebas mau diisi apa. Ini untuk catatan proses, setiap siswa harus diisi. Dan diisinya manual, ketik manual seperti ini, ketik manual bebas. Terus siswa kedua seperti apa, bebas. Boleh copy paste dari database yang lain atau file yang lain juga nggak apa-apa, silahkan, nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau sudah mengisi nilai dan catatan prosesnya, kemudian disimpan dulu. Nah, cara nyimpannya di sini ada tombol save, silahkan diklik. Kalau sudah oke, artinya project pertama sudah terisi. Terus kemudian wajib isi catatan proses ya, oke ini sudah. Kemudian silakan lakukan di project-project yang lain. Ini project pertama sudah, lanjut ke project kedua. Ini nilainya masih kosong lagi. Untuk kolom pertama ini nggak ada ya, artinya tidak dinilai. Lanjut ke berkepindahan global. Di sini silakan diisi, dipilih ya, tinggal milih saja. Untuk siswa kedua juga sama, kayak gitu diisi. Kayak gini. Ini mandiri juga diisi. Ini yang ada isinya saja ya. Kalau yang nggak ada isinya artinya tidak dinilai. Ini muncul atau ada kata yang ini itu berdasarkan elemen yang ditulis di ini dimensi dan elemen ya. Jangan lupa untuk catatan proses juga diisi. Catatan proses diisi setiap project ya. Setiap project, setiap siswa itu diisi. Kalau sudah disimpan. Nah, seperti ini kalau sudah oke. Ini sudah project kedua, project ketiga juga sama, dan seterusnya project keempat. Ya, kayak ini project pertama sudah ada isinya, project kedua sudah ada isinya. Ini silakan diisi sesuai dengan yang dinilai dan untuk semua project. Oke. Kalau sudah, silakan pilih project lain, isi seperti langkah sebelumnya. Oke ya. Kalau sudah, silakan terakhir adalah klik tombol cetak rapot project. Nah, terakhirnya adalah muncul di rapot project. Rapot project ini muncul atau isinya berdasarkan nilai-nilai yang diinputkan di sini dan ada catatan proses yang ada di sini nanti juga muncul di rapot projectnya ya. Saya klik rapot project. Nah, seperti ini. Ini nama siswa pertama. Nah, ini centang-centangan ini itu berdasarkan tadi yang saya pilih ya. BB, MB, BSH, SB ini nanti muncul sesuai dengan yang tadi kita pilih. Dan untuk catatan proses munculnya di sini ya. Catatan proses. Ini project kedua. Ini project ketiga, ini project keempat. Ini tadi belum diisi ya, ini seperti ini. Nah, ini silakan ini tinggal dicetak saja. Cetak print preview dulu, tampilannya seperti ini, tinggal dicetak. Seperti itu ya. Itu untuk langkah-langkah pengisian rapot project untuk tingkat SMP. Ini gampang. Untuk pengisiannya tinggal menginputkan pertama adalah
nama project dan deskripsinya, kemudian dimensi serta elemennya, terus kemudian baru nilai. Setelah nilai diisi, baru cetak rapot projectnya dan selesai seperti itu. Oke, silakan bagi teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi ini bisa menyimak langkah-langkahnya dan semoga paham ya. Kalau ada yang belum paham, silakan bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi ya. Oh ya, bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi ini, silakan langsung saja hubungi nomor WA saya yang ada di deskripsi. Nanti akan saya kirimkan filenya, file yang ini ya, file rapot. Untuk file rapot ini satu paket ya, berarti bisa untuk K13, di sini ada rapot K13, bisa untuk rapot kurikulum merdeka dan rapot project. Jadi satu file itu bisa digunakan untuk beberapa kurikulum, bebas ya, nanti bisa mau pakai kurikulum merdeka, rapot project, atau K13. Dan nanti untuk satu paketnya adalah, dan format nilai juga ya, format nilai juga nanti disertakan, ada format nilainya, seperti ini contohnya. Ini juga sudah saya jelaskan kemarin, di video saya sebelumnya saya sudah membahas cara menggunakan aplikasi nilai ini. Jadi ada data siswa, ada nilai sumatif, ada ATP, ada rekapannya, nilai dan deskripsi, dan nanti dikopikan ke format rapot. Oke, seperti itu saja untuk langkah-langkahnya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.